Oke, halo semuanya. Bertemu lagi, kita akan membahas soal, kali ini kita akan masuk ke bab hidrolisis dan juga larutan buffer atau penyangga. Nah, langsung aja kita masuk ke soalnya. Seperti biasa untuk soalnya bisa di screenshot dulu teman-teman atau bisa di pause dulu, kemudian dikerjakan. Lalu nanti untuk hasilnya bisa di cross check dengan jawaban yang akan kita kerjakan setelah ini. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Kita lihat dan baca seksama dulu soalnya. Jika 400 ml larutan NH3 0,1 molar dengan Kb tertera dicampurkan dengan 100 ml larutan HCl 0,1 molar, kemudian kita harus mencari pH-nya, teman-teman. Oke, dalam kasus di soal ini, kita tulis dulu soalnya di NH3. Kemudian kita reaksikan dengan HCl, teman-teman. Sehingga menghasilkan pasti NH4Cl atau garam ya. Nah, hasilnya ini adalah garam, teman-teman. Dari dimana ini adalah basa lemah, ya kan? NH3 adalah basa lemah. Kemudian dicampur dengan HCl, di mana HCl adalah asam kuat, teman-teman. Nah, perpaduan antara basa lemah dan juga asam kuat, kemudian menghasilkan garam, ini merupakan salah satu contoh dari larutan apa, teman-teman? Apakah masih ingat? Ya, benar sekali. Berarti ini termasuk larutan buffer ya, teman-teman, atau larutan penyangga. Nah, ketika ada reaksi seperti ini, kita coba reaksikan dulu, teman-teman. Yaitu MRS, sehingga kita dapat mol mula-mulanya 400 mili dan juga oke. Dari sini teman-teman kita breakdown dulu. Untuk mol sendiri berarti ini bisa dicari dengan cara N dikali volume ya. Ini M aja biar gampang. Ingatnya molaritas. Oke, molaritas dikali volume. Jadi molaritasnya kita dapat 0,1, kemudian em, volumenya di 400 untuk NH3. Langsung aja ya teman-teman. Berarti kita dapat di 40 milimol. Kemudian yang sini adalah 0,1 dikali 100 berarti di 10 milimol. Dan ini belum ada. Kemudian yang bereaksi kita lihat siapa reaksi pembatasnya teman-teman. Oke, tentunya di HCl ya. 10 milimol. Karena ini perbandingan koefisiennya sama, sehingga sini juga 10 milimol. Sehingga, kita rapikan aja. Sehingga ketika setimbangnya, di mana ini pasti minus teman-teman ya. Minus, kemudian NH4Cl-nya karena perbandingannya sama berarti ini plus 10 milimol. Sehingga NH4Cl-nya dapat 10 milimol, kemudian HCl-nya habis, NH3-nya masih 30 milimol. Oke. Nah, ini kondisi setelah bereaksi, teman-teman. Nah, kita dapat di sini bahwa yang tersisa adalah apa, teman-teman? Sisa basa lemah dan juga sisa garamnya. Garam. Nah, kita tahu bahwa ketika reaksi kemudian tersisa basa lemah dan juga garam, maka disitulah terjadi buffer seperti itu. Terbentuk larutan buffer atau membentuk larutan buffer seperti itu. Nah, kemudian teman-teman dari NH3 ini kan kita dapat 30 milimol teman-teman ya kan. NH3 kita dapat 30 milimol, kemudian yang NH4 sorry, NH4Cl ini kan baru garamnya teman-teman. Sedangkan ketika buffer itu yang bereaksi adalah NH4 plusnya seperti itu, ya kan? Jadi kita cari NH4 plusnya dulu, NH4Cl menjadi NH4 plus dan Cl min. Nah, kita langsung bandingkan aja teman-teman. Perbandingan koefisien adalah perbandingan molnya.
Karena berbanding sama berarti NH4 plusnya kita juga dapat ini milimol. Milimol, kemudian ini juga 10 milimol. Sehingga NH4 plusnya kita dapat 10 milimol. Nah, kita baru masukkan ke rumus dari karena ini basa lemah dan juga garam, tentunya berarti pH-nya pasti pH, betul sekali pH basa ya teman-teman. Sehingga kita tulis di sini O hamil sama dengan Kb dikali mol basa lemahnya dibagi mol asam konjugasinya. Ya kan? Karena yang kita pakai adalah siapa? NH4 plusnya. Karena NH4 plus ini adalah asam konjugasi dari NH3 sendiri, seperti itu. Sehingga kita masukkan Kb-nya di 2 kali 10 pangkat min 5, kemudian mol basa lemahnya kita dapat 30, mol asam konjugasinya kita dapat 10. Ini sama-sama milimol ya teman-teman. Milimol, kemudian ini juga milimol. Maka kita coret nolnya sehingga kita dapat di 6 kali 10 pangkat min 5. Oke, ini baru kita dapat OH-nya. Kemudian kita cari POH-nya. POH sama dengan main log konsentrasi OH- ya teman-teman. Sehingga main log dari 6 kali 10 pangkat min 5 kita dapat 5 main log 6. Sehingga pH-nya sama dengan PKW dikurangi POH. pH sama dengan 14 dikurangi 5 min log 6 berarti kita dapat di 9 plus log 6. Berarti jawabannya di E ya teman-teman. Oke. Lanjut kita bahas soal berikutnya. Silakan bisa di pause terlebih dahulu teman-teman jika masih bingung dan dipahami. Oke. Next soal berikutnya. pH larutan yang terjadi bila 100 ml larutan NH3 direaksikan dengan 100 ml larutan HCl. Teman-teman, jika kita lihat ini soalnya hampir sama, maksudnya senyawa yang digunakan sama-sama NH3 dan juga HCl. Maka ternyata kondisinya berbeda, teman-teman. Yang membedakan apa? Kita lihat ya. Oke, dari reaksi yang terjadi, yaitu antara NH3 dan juga HCl, membentuk NH4Cl. Pasti garam ya, karena ini dari asam dan basa, pasti membentuknya garam. Kemudian kita coba reaksikan dulu MRS. Oke. Nah, mula-mulanya sama teman-teman. Kita em, mencari molnya juga sama dikalikan, ya kan? Mol sama dengan M dikali V. Jadi molnya kita langsung tulis aja di sini. NH3-nya berarti 100 dikali 0,2. Kita dapat 20 milimol. HCl-nya kita cari HCl-nya di 0,2 dikali 100 sama 20 milimol juga. Sehingga yang bereaksi berapa teman-teman? 20 milimol, 20 milimol. Kemudian NH4Cl-nya juga karena koefisiennya sama, kita pakai 20 milimol juga. Karena ini konsentrasinya satu dan satu. Oke, jadi ini habis, kemudian tersisa 20 milimol. Sebentar, nah, 20 milimol. Oke, dari kasus ini teman-teman, yang membedakan apa? Di sini yang tersisa ini hanya
garamnya, ya kan? Yang tersisa hanya garamnya. Berarti ini merupakan reaksi apa, teman-teman? Hidrolisis. Karena nanti yang akan terhidrolisis adalah apa? Garamnya. Jadi dari NH4Cl ini, NH4Cl ini NH4 plus dan juga Cl-nya. Jadi jika semuanya ini habis, teman-teman, maka nanti yang akan terhidrolisis atau yang masih bereaksi adalah garamnya terhidrolisis dengan air. Sehingga yang terhidrolisis dari NH4 dan juga Cl- ini, NH4 plus dan Cl- adalah siapa? NH4 plusnya, teman-teman. Plusnya nggak kelihatan ini. Ibu tulis lagi di sini. NH4 plusnya yang akan terhidrolisis, teman-teman. Nah, untuk mencari berapa ini NH4Cl, NH4 plus dari NH4Cl, kita perbandingan koefisien 20 milimol, berarti dia juga NH4 plusnya 20 milimol, ini juga 20 milimol. Sehingga nanti yang terhidrolisis berapa? 20 milimol. Seperti itu. Nah, karena ini reaksi hidrolisis, sehingga yang rumus reaksinya, oke, kenapa menggunakan H+, teman-teman? Karena antara perpaduan dari basa lemah dan asam kuat, ketika basa lemah dan asam kuat dipadukan dan semuanya habis, maka garam yang terbentuk ini mengandung em, asam kuat, teman-teman. Karena lebih kuat asamnya jika semuanya habis. Kecuali tadi ada sisa di NH3-nya, sehingga kemungkinan besar atau dapat ditentukan bahwa konsentrasi dan juga pH-nya berarti pH basa seperti itu. Jika tersisa basa lemah. Oke, karena ini sama-sama habis, maka garamnya adalah garam asam atau pH-nya kurang dari 7 dengan rumus untuk hidrolisis sendiri adalah Kw per Kb dikali dengan ion yang terhidrolisis, yaitu di sini adalah NH4+. Nah, Kw-nya 10 pangkat min 14 ya udah pasti. 10 pangkat min 14. Kemudian Kb-nya kita ketahui di 10 pangkat min 5. Kemudian konsentrasi dari NH3-nya adalah, oke, ini baru molnya ya teman-teman. Konsentrasi berarti M sama dengan N per V, ya kan? Berarti 20 milimol dibagi volume garam ya, volume garam berarti volume campuran antara HCl dan juga NH3. Berarti 100 ditambah 100. Berarti kita dapat 200 mililiter. Sehingga sini mili kita coret. Kemudian 20 dan 20 berarti berapa ini teman-teman? 10 dibagi 100 berarti 0,01 ya teman-teman. Oke, berarti ini adalah 0,01 atau sebenarnya bisa kita tulis 10 pangkat min 2 ya, biar lebih enak karena yang lainnya juga pakai pangkat 10 pangkat min 2, sehingga 10 pangkat min 14 ditambah 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 6 dikurangi berarti 10 pangkat 10 pangkat min 11. Sebentar. 20 dibagi 200, 0, 0. Oh, oke. Ini 20 dibagi 200 berarti di 0,1 ya, teman-teman. 0,1 ini tadi ada kesalahan. 10 pangkat min 1. Sehingga yang kita tulis di sini 10 pangkat min 1
10 pangkat min 14 ditambah 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 15 dikurangi 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 10, sehingga akar dari 10 pangkat 10 adalah 10 pangkat min 5 ya. 10 pangkat min 5. Oke, ini baru H plusnya, maka kita cari pH-nya sama dengan min log H plus min log 10 pangkat min 5, maka pH-nya sama dengan 5. Seperti itu. Berarti ini temanya adalah hidrolisis, untuknya tadi adalah penyangga ya teman-teman atau buffer. Oke, sekian pembahasan soal penyangga dan hidrolisis. Untuk jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di forum teman-teman. See you di latihan soal berikutnya. Nanti kita bertemu lagi. See you.